Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngopai Podcast bersama saya Fauzan. Alhamdulillah sekarang nih saya sendiri dapat teman baru nih, Kang Acep nih. Baru jumpa kemarin sebentar. Sekarang jumpa langsung diajak ngobrol. Jadi selain ngopai di sini, saya sendiri lebih kenalan lagi nih sama Kang Acep nih. Alhamdulillah. Kalau sama ini satu lagi Kang Acep. Kalau sama Kang Acep nih saya udah lumayan kenal lama lah. Kita ngopi ngobrol, ngopai itu kan ngopi ngobrol santai lah. Santai ya. Ya, ngopi dan ngobrol santai. Karena pada dasarnya kita ini kan manusia nih udah dikenal lah makhluk sosial. Namanya makhluk sosial pasti perlu interaksi. Secara umum kalau tidak ada gangguan gitu ya namanya interaksi itu pasti ada obrolan lah. Kalau ada ngobrol jenuh juga. Ya terlebih lagi semenjak PPKM nih, pandemi ini. Ya memang kondisinya kurang lebih seperti ini. Akhirnya kita manfaatkanlah media sosmed YouTube ini tuh untuk kita ada ngobrol sharing lah. Mudah-mudahan dari obrolan ini tuh ada yang bisa kita ambil khususnya buat kita sendiri sih. Amin. Kang Acep, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Kang Acep? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya sendiri asli betul memang baru kenal sama Kang Acep tuh lewat teman kemarin ada jumpa tuh. Dua kali ya? Dua kali ya. Dari waktu pertama kemarin itu sama yang sekarang ini hari ini. Cuman sepintas saya dapat kabar dari temen tuh Kang Acep nih perjuangan hidupnya tuh, kisah hidupnya, cerita hidupnya lumayan seru juga nih. Sampai sempat ada spontan beli cator apa beca goes? Goes ya. Beca goes? Beca goes dulu itu kurang lebih tahun 2008. 2008. Di depan rumah. Ya, ceritanya gini. Ya, gimana? Cerita ini. Gimana? Waktu itu ada yang titip beca. Beca karena di pekarangan rumahnya nggak ada tempat. Saya persilahkan. Kebetulan saya tinggal deket, bukan deket sih, masih tinggal di Mertua Indah. Di situ karena berhubung yang punya mungkin nggak ada tempat. Udah alih profesi. Jadi ke bidang lain. Akhirnya iseng-iseng saya. Awalnya iseng. Ada uang 200 saya beli aja gitu. Dia kasih gitu. Akhirnya selama 1 bulan saya cuma liatin doang gitu. buat apa akhirnya saya beraniin jalan baju beca. Ternyata rasa nyaman ke jalan depan. Gini kok bawa beca nggak sesulit apa yang dibayangkan gitu. Terus. Ya selanjutnya saya nongkrong di perapatan. Kalau di Sumedang, orang Sumedang mungkin tahu OKT ya. Depannya Tampomas itu ada saudara yang buka kios rokok lah ya, kayak kios kopi. Yang nangkring di situ sama saudara berdua. Akhirnya nggak sengaja memang ada penumpang yang mau naik. Mang becanya mana? Mang becanya mana? Gitu. Saya nyelet nih. Saya bu. Ke sana. Nggak deket, nggak jauh sih ke Talun. Paling 1 kilo lah enggak. Boleh naik aja. Sambil memang deg-degan juga. Memang pernah bawa beca beberapa hari. Dengan tujuan memang awalnya ya iseng doang gitu. Goes gitu. Daripada takutnya macet atau gimana gitu. Akhirnya saya narik pikiran ini jadi duit juga. Itu pertama kali narik tuh ibu itu? Iya, si ibu itu. Mungkin pengalaman saya itu ya dibilang ya pengalaman bagi saya sih alhamdulillah ya seru lah. Jadi pengalaman yang memang akhirnya efek ke yang saya rasakan sekarang kalau melihat abang beca, rekan-rekan teman-teman atau orang tua yang penarik beca, saya diri saya gitu. Saya kadang-kadang saya sering sapa di jalan, sering ngobrol bareng kayak sekarang gitu, ngobrol bareng. Jadi empatinya tuh ada gitu ya? Itu di situ. Empatinya ada karena udah merasakan berapa lama waktu itu tuh ngegoes tuh? Karena mungkin sebelumnya itu seceritain sebelumnya ya.
saya sempat bekerja di salah satu provider Salah satu seluler provider. ya. Resign lah ya. Resign karena vakum gitu ya. Akhirnya saya di situ dulu. Ada 1 bulan lebih lah. Tidak lama memang. Posisi dari resign tuh? Dari resign, terus saya tarik beca nggak lebih dari sebulan. Oh, narik beca pun ngegoes pun nggak lebih dari sebulan? Nggak. Itu pun waktu sore gitu. Saya keluar sore gitu. Oh, sudah ditentukan jamnya dari jam berapa sampai jam berapa? Saya moodnya Semutnya aja? Semutnya aja. Jalan, gitu. Saat itu juga saya masih jualan. Saya kampaser dulu. Oh, jadi posisi ketika resign dari seluler provider itu tuh jalan. Terus dapat beca tadi dengan tadinya nitip terus dibeli sambil jualan saya jalanin aja. Iya, karena saya pikir gini, saya orangnya kalau diam itu nggak bisa gitu. Nggak bisa, apa yang harus dikerjain gitu. Ya itu. Iya. Masih ada waktu dari jualan, saya tarik aja beca sore itu. Kadang saya malas lagi jualan nih, karena saya pergaulannya sendiri. Jadi nganpas ke toko-toko kecil. Iya. Saya bawa ATK gitu. Iya. Jadi ada waktu ya gitu. Iya. Wow. Jadi tapi 1 bulan ya ngegoesnya tuh. Ya kurang lebih lah. Lalu dijual apa gimana becanya tuh? Akhirnya saya lupa, ada saudara yang mau gitu, yang mau ambil. Sempat jalan bawa beca. Bawa beca. Akhirnya dijual. Dijual sama saudara itu? Ya, akhirnya dijual. Saya kasih buat dia jual. Iya. Jual aja lah. Karena dia ada dapat pekerjaan di bangunan. Iya. Itu yang bagus ya. Jadi orang tuh saya sendiri suka ada heran kalau banyak orang yang istilah mager tuh ya. Malas gerak, terus disebut ada sekarang nih apa istilahnya tuh kaum rebahan apa? Kaum rebahan. Ya. Aduh, saya tuh nggak enak betul itu istilah gitu tuh. Saya sendiri aslinya orangnya tuh aktif, Kang Acep. Jadi nggak suka lah, nggak produktif tuh gitu ya. Kayak tadi cerita Kang Acep, saya tuh resign dari kerja. Terus karena saya ini orangnya aktif, nggak bisa untuk sampai diam, rebahan, mager kayak gitu tuh. Ada kayak gitu. Kang Pak Wijan sebetulnya malas tuh ada gitu. Kadang-kadang ya, itu wajar mungkin. Ada mental begini. Gimana? Aduh malu gitu. Aduh malu Tapi pikir ngapain malu gitu. Ngapain malu, orang cuma liatin doang gitu. Terusnya nggak mikirin kita gitu. GR sendiri aja kita nih ya. Merasa diperhatiin padahal orang juga nggak merhatiin. Benar. Sendiri gitu. Ngapain mikirin orang? Ya udahlah, jalanin gitu. Berarti sampai saat ini ada 2 yang bisa diambil hikmah mungkin ya. Yang pertama yang tadi empati dengan ada membekas. Merasakan sendiri akhirnya menjalani gitu. Jadi empati gitu kan, ada timbul empati, memahami benar gitu kondisi bagaimana rasanya gitu kan. Iya. Abang beca yang di luar sana yang setiap hari harus seperti itu gitu kan gitu. Hikmahnya tuh ya. Yang kedua tadi kan kita dapat pelajaran bahwa kenapa mesti malu ya? Kan itu bukan hal yang jelek ya gitu kan. Nah, mungkin masyarakat sekarang tuh ya kebanyakan ya kayak gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang jelek merasa nggak malu, tapi hal yang baik jadi malu gitu kan. Padahal yang nggak mesti dimaluin gitu. Ya memang kalau perasaan males tuh itu kayaknya manusiawi ya. Semua juga merasakan lah. Terus yang kedua, rasa malu pun manusiawi. Cuman yang harus kita angkat tuh tadi kata Kang Acep tadi, malas ada. Saya sendiri manusia gitu ya, bukan robot gitu ya, bukan malaikat. Malu pun ada lah. Justru orang gawat kalau nggak punya rasa malu tuh. Cuman, nah 2 itu tuh hampir kayaknya ada lah di semua orang juga. Cuman untuk menanggulangi saat itu Kang Acep, tadi melawan rasa malasnya tadi, terus melawan rasa malunya tadi, itu bagaimana tuh? Melawannya karena satu hal, satu keluarga. Dorongan keluarga, kebutuhan finansial. Saya berpikir saya seorang kepala rumah, maaf ini ya. Iya. Seorang kepala rumah tangga harus harus menafkahi lah. Istri yang jajan, sementara di kerjaan yang satunya saya merasa tidak mencukupi.
Dari jualan yang tadi dari itu. jualan. Jadi saya terdorong dari situ. Saya melihat keluarga, anak, walaupun mereka tidak menyuruh gitu, malah ngapain, ngapain, udah diam aja. Kita kan lagian ada usaha, cuman saya kan nggak bisa diam aja. Lalu kalau memang ada kesempatan atau ada ide, saya coba. Di hal apapun. Termasuk malu juga mungkin dorongan itu ya? Iya. Melawan rasa malunya itu Ten. Sama lu. Dorongan itu ya? Karena dari keluarga lah. Bukan apa ya bilangnya, bentuk rasa tanggung jawab. Betul, Masya Allah. Iya, ini rasa tanggung jawab tadi, memang rasa malas, rasa malu. Kecintaan. Nah ini mahal nih, mahal nih. Saya sendiri dapat pelajaran dari Kang Acep nih. Saya Perjalanan biasa sih. luar biasa. Ini yang ya saya sendiri dapat pelajaran. Padahal dari keluarga pun tidak ada tekanan yang sampai harus berbuat seperti itu, tapi karena berangkat dari diri sendiri bahwa saya ini seorang kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk menafkahi apapun yang bisa jadi potensi untuk pendapatan, selama itu halal, ya saya lawan malas dan malunya tadi. Walaupun ada pertentangan keluarga besar. Oh, Beca ya. dari keluarga justru tentangannya itu ya? Saya tahu. Ah. Katanya kamu ngebeca sampai nangis, telepon. Oh, Emang kenapa? Bilang, emang iseng-iseng aja, tapi dapat duit bilangnya. luar biasa. Betul. Iya, saya tadi kan saya sempat bilang waktu zaman kuliah tuh dulu saya sempat kuliah juga merasakan di Bandung tuh adalah salah satu universitas terkenal lah. Nih bahkan sampai ada bahasanya tuh kalau kamu kuliah di sini bukan pekerjaan yang nyari kamu, bukan kamu yang nyari pekerjaan tapi pekerjaan nyari kamu. Itu dosen saya tuh bilang percuma kamu kuliah tinggi-tinggi kalau belum punya mental. Karena meskipun kamu gelar kamu tinggi istilahnya ilmu kamu tinggi tapi kalau mentalnya masih tempe, masih lemah, ilmu kamu tuh nggak ada ketika di lapangan tuh. Maka cari sesuatu untuk bisa menempa mental. Kalau temen tuh sampai ngegoes. Kalau nggak salah di Wastu Kencana. Makanya tuh. Ya. Cuman kalau saya nggak kuat sih. Dari fisik juga saya kayaknya nggak kuat. Kalau segitu akhirnya saya jualan minuman di jalan yang Dago itu tuh. Iya. Jualan minum setiap malam minggu, jualan di situ hari malam minggu sampai minggu. Jualan mangkal di situ jualan gitu. Ya itu betul mental itu luar biasa tuh, Masya Allah. Luar biasa tuh, merasa menumbuhkan rasa tanggung jawab tadi sehingga bisa memberikan kekuatan melawan malas dan melawan malu. Ya, kenapa harus malu? Bahkan saudara sampai nelpon sampai nangis. Nah itu pupuk ya, luar biasa. Di Cianjur itu. Kakak istri apa perempuan? Laki-laki? Kakak perempuan. Oh iya perempuan kalau ya sampai dramatisnya sampai nangis ya wajar juga. Masya Allah, sebentar, ini Kang Asep gimana nih Kang Asep? Kang Asep ini belum terlalu lama menikah nih, gitu. Dan belum punya anak. Kang Asep putra berapa? Ya bisa dibilang masih masuk. Wah, udah Masih lama. masuk kan? Ustadz ya. Tapi kayaknya masih masuk lah. Coba berapa bulan udah menikah tuh? 1 tahun lebih. Anjir, nggak terasa ya? Masih ya? baru 1 tahun mah. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Saya serasa masih kemarin saya ngompor-ngomporin untuk nikah tuh. Oh gitu. Saya ngompor-ngomporin tuh. Karena ini memang orangnya terbilang perfeksionis juga tuh untuk menyiapkan segala sesuatu tuh. Tadi Kang Acep berapa putra tuh? Saya baru 3. Baru 3 ya? 3. Yang paling besar usia? Sekarang baru lulus SMK. Di Sumedang? Iya, di Sumedang. Yang bungsu sementara? Yang bungsu sementara 7 tahun. Saya bilang sementara biar nambah lagi. Tapi nyambung langsung sementara. Udah begini. Ya, Allah yang menentukan saja. Iya, betul. Nah ini kalau Kang Asep tuh terbilang masih baru lah 1 tahun. 1 tahun. Saya serasa baru kemarin ketika saya masih suka ngompor-ngomporin tuh, memprovokasi. Nggak terasa ya bener ya? Nggak terasa kayak baru kemarin. Sebulan gitu ya. Kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu ini nggak terasa. Gimana sekarang udah merasakan suasana berumah tangga? Banyak pelajaran. Pastinya banyak pelajaran. Gimana sih? Boleh cerita dari waktu awal dulu tuh ketika naik gini. Ini termasuk yang tadi pelajaran dari Kang Acep ya. Apa dari cerita dari Kang Acep yang bisa diambil pelajaran tuh. Terus dari Asep sendiri waktu itu kan saya nangkap sendiri kayak ada kekhawatiran nikah tuh seperti ini. Diprasangka tuh harus kayak gini dulu. Terus akhirnya perjalanan sampai menikah. Nggak tahu ya saya berapa persen mungkin komporan saya akhirnya sampai jadi berani nikah tuh. Terus sampai ke akhirnya memutuskan nikah. Terus sampai akhirnya ya setahun ini menikah
Dari yang pertama prasangka waktu awal gimana? Betul. Boleh agak sedikit cerita? Pertama yang tadi ya di prasangka. Mungkin prasangka orang itu juga banyak yang nanya, takut apa sih kok belum nikah? Ke Asep tuh. Karena mungkin mereka menilai pribadi saya itu pribadi yang tadi perfeksionis, merasa segala sesuatunya harus rapi, settle dulu, matang dulu. Padahal itu nggak seperti itu. Gitu kan. Nah, ada yang banyak lah pertanyaan-pertanyaan Digempur aja. Ya digempur aja. Nyari yang kayak gimana gitu lah, bla bla. Padahal nggak kayak gitu. Ya nggak tahu gitu kan. Ya makanya waktu dulu diajak ke itikaf di mana itu? Cipanas, Babakan Caringin. Oh, saya Nah, kira Cipanas, daerah Cipanas, daerah BBC. Babakan Caringin, ya disitulah gitu kan bahwa apa ya gitu. Ya orang lain kan anggap gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak gitu kan. Memang ya. seperti apa? Kenapa? Memang seperti apa? Nggak seperti apa-apa. Aslinya Pak, saya itu berencana meniat nikah itu habis SMA. Habis SMA Langsung pengen nikah. biar cepat punya anak. Atau gimana? Enggak, kebetulan orang tua itu nikah muda. Oh. Dan saya lihat mereka itu Ada gen berarti. Ada gen. Nikah muda. enak ya. Artinya saya sama ayah, ibu gitu kan, kayak adik kakak gitu kan. Wah, saya harus kayak gini juga biar seru nih. Dulu mah kan mikirnya biar seru gitu kan. Kita punya anak kayak adik kakak gitu kan gitu. Makanya udah direncanain ya paling inilah habis kuliah lah gitu kan nikah. Nah, tapi ya begitulah. Allah mungkin Menentukan. mengajarkan Pak. Mengajarkan ke pertanyaan ya belajar tentang kodar akhirnya kan ya mungkin kalau nggak gitu nggak bakalan belajar tentang kodar. Jadi pada dasarnya kalau Asep tuh memang pengen nikah tuh cepet. Pengen misalnya cepet. Lalu akhirnya minimal sampai selesai kuliah. Betul. Nah saat itu rasa Dan perfeksionis itu bukan perfeksionis gimana ya? Ya kalau di kerjaan sih memang saya kategorinya perfeksionis gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kayak gitu ada perasaan nggak juga gitu kan. Lalu ketika cerita deket-deket tuh, baik dari segi apa ya psikologis gitu ya, Iya. ketika mau menjelang ke pernikahan, kan sudah ketemu nih calonnya tuh. Ceritanya tuh kan katanya lagi ini ketemu sama calon nih. Nah disitulah awalnya kan saya menyadari bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan. Jadi kita harus benar-benar minta kepada yang Maha menentukan kan. Saya mohon itu ya Allah, saya pengen diberikan jodoh, saya pengen nikah karena ini perintahmu gitu kan. Ini ibadah lah gitu kan itu. Ya mungkin bukan mungkin ya. Itu Allah kan pasti ngabulin gitu kan setiap doa kita. Ya dipertemukan lah gitu kan. Allah memiliki banyak Boleh cara sedikit cerita nih drama ketemunya nih. ya kan dari segi kerjaan pada saat itu teh Cinta lokasi. enggak karena jujur saya kerja kan cuma satu kali, maksudnya kerja kepada orang lain itu kan. Nah karena minatnya di wirausaha, nah setelah berbagai usaha digeluti dan belum berhasil, yang pada akhirnya itu ada teman, bro lihat nih saya nge-grab dapat segini. Serius? Iya, yuk sama saya ke Bandung. Akhirnya ke Bandung awalnya tuh Bandung, dan ternyata pada saat itu teh mau Lebaran, ya udah mulai melempem. Pulanglah ke Sumedang, di Sumedang dilanjutin lagi nge-grab gitu kan. Nah pada saat itu teh Awal nge-grab di Bandung? Di Bandung. Nah, kayak ada orderan dari Islamik, yaitu calon istri order gitu kan. Penumpangnya itu jadi istrinya. Ya, kebetulan. Ya banyak cerita yang kayak gitu kan.
Salah satunya saya gitu Dari kan. disupirin kendaraan jadi disupirin kehidupan. Allah Akbar. Gitu, seperti itu ceritanya. Nah akhirnya setelah alhamdulillah lah jalan cerita sehingga ceritanya nikah. Nah setelah setahun, mungkin sebulan 2 bulan belum terlalu terasakan ya. Sebulan 2 bulan 3 bulan. Nah sampai sekarang nih udah setahun. Gimana rasanya suasana setelah menikah nih? Ya mungkin setiap orang pasti akan sama ceritanya, nggak bakal jauh beda, saya yakin gitu kan. Cuman mungkin ada beda-beda dikit lah gitu kan. Tapi kalau saya pribadi lebih ke ngambil pelajaran di setiap yang telah dilalui untuk kedepannya gitu kan gitu. Contoh, saya sekarang jadi memahami gitu kan. Ya saya kalau orang tua kan bercerai. Dulu kan pasti bertanya kenapa cerai kan. Nah tadi kan agak-agak nyambung. Kalau udah merasakan, baru mungkin bisa mengerti dan meningkat jadi memahami. Nah saya dulu kan belum memahami Karena belum merasakan. karena belum merasakan menjadi seorang suami. Nah akhirnya kan istri juga jadi belajar. Oh ternyata jadi istri itu seperti ini. Pantesan ya si mama mertua ke ibu. Pantesan si mama gini. Kan saya juga, oh pantesan ya Bapak. si bapak kok gini. Ini loh ternyata gitu kan. Oh ternyata ini. Lalu balik lagi. Oh pantesan nikah itu adalah salah satu ibadah. Karena di situ tuh butuh luar biasa gitu kan. Nah orang kan tadi kan persepsi umum mengira bulan-bulan awal pernikahan itu ya Allah masa-masa Indah, masa-masa masih manis gitu ya. Dan justru saya mah masa-masa luar biasa itu. Masa-masa biasa? Luar biasa itu. Biasanya sampai biasa gitu kan. Pakai luar biasa. Luar biasa dalam hal apa nih? Boleh Segala. sedikit sharing? Segala. Manisnya, indahnya? Lebih ke pahitnya saya. Masya Allah. Ya sebenarnya sih nggak perlu didramatisir ya. Tadi kan orang lain juga pasti mengalami seperti itu, kayak perbedaan shock. Beda nih, beda karesep, beda adat. Kalau bahasa Sunda beda, bukan adat tuh ya. Karakter. Beda karakter, beda kebiasaan. Beda ya. kebiasaan. Dan terus kan Oh merasakan ya waktu di awal tuh langsung maksudnya luar biasa tuh itu. iya, ya kan ya karena saya itu nggak pacaran kayak yang lain lama, nggak ada proses mengenal satu sama lain yang cukup lama. Memang berapa lama dari pertama ketemu terus kenal terus akhirnya ke menikah berapa lama kurang lebihnya? Kalau tadi pada saat tadi nganter di itu sekitar 8 bulanan. Cuman yang intensnya itu 2 minggu. Oh 2 minggu. 2 minggu. 2 Jadi minggu. kan apa setelah menikah jadi kayak kaget shock. Kaget gitu kan. Karakter dia seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Sampai bahasanya shock tuh. Shock ya. Karena ya Serius? asli Sampai shock gitu. shock. Jadi nggak tadi bahasanya masa-masa awal, masa-masa manis, masa-masa indah, justru kesannya tuh jadi kayak masa-masa pahit luar biasa. Betul. Karena penyesuaian tadi. Penyesuaian tadi dan berbagai hal yang ya karena kita karakter kita sama-sama keras, sama-sama sensitif gitu kan. Sama-sama teguh kepada pendirian yang Sama-sama, diinginkan. betul. Wih, seru nih kayaknya. Oh, nih. jadi kan battle. Wah, yang akhirnya kan di puncak-puncaknya kita diskusi, Ya. kita kembali ke agama. Bagaimana agama Oh, Masya Allah. mengaturnya gitu kan. Menyingkronkannya. Bagaimana menjadi panduan kita gitu kan ke depannya. Karena kalau kita terus-terusan Apa bersih tegang terus? bersih tegang pakai terus, ego, Nggak ada solusi. nggak ada solusi gitu kan. Ya, akhirnya diskusi panjang sampai jam 12 malam, jam 12 Berapa malam. lama tuh? Berapa hari? Berapa minggu? Ya kadang-kadang Masa-masa mau menyingkronkan itu? lama, 6 bulan? sebulanan lah. Oh, sebulan. Sebulanan 2 bulanan lah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah saya sendiri nggak merasa bisa. Jadi kita sama-sama belajar dan kita benar-benar yuk kita miliki semangat yang sama. Semangat lebih baik ke depannya. Semangat sama-sama tatkala misalkan sama-sama menurunkan ego. Ya kita belajar juga sama orang tua. Kalau di Sunda ada repok.
harus repok kalau jodoh itu kan. Kang Acep paham repok? Repok. Tahu nggak Saya baru repok, Pak? dengar kak. Kalau Jadi lagi marah itu udah diam gitu. Ya Sunda itu kan harus jodoh harus repok, kalau nikah harus repok katanya. Ah betul, saya baru Repok dengar. tuh jadi gimana ya? Kalau yang satu lagi marah, yang Nah. satu diam gitu. Iya benar. Itu repok. Betul. Oh. Kalau saya diambil ini jadi repok. Jadi kalau yang satu lagi pok, yang satu harus rep. Gitu kan itu. Karena kalau semuanya ngomong, artinya kan itu kalau diluasin lagi bukan hanya semuanya ngomong. Iya. Kalau semuanya ego. Iya, iya. Tapi 1 bulan ya, cukup waktu 1 Satu bulan, 2 bulan lah. 2 bulan Nah, ya. Setelah sekarang 2 bulan. beberapa bulan ke belakang ya akhirnya udah setelah itu gitu kan, alhamdulillah setiap hari kita lebih baik. Sudah bisa sinkron ya. Sudah ada sinkron, Sudah bisa gitu kan. saling Memahami lah. nggak ada asbak yang bencar, hancur, pecah gitu kan, semua Oh baik-baik. sempet ya pada melayang tuh. Oh sempat, karena saya tuh lumayan temperamen juga gitu kan. Kang Acep ini memang ini namanya terbilang junior lah. Jangan dari saya lah. Dari Kang Acep gimana tuh? Tadi kan ceritanya dari Kang Acep tuh resign kerja. Setelah resign kerja memang ada jualan sih. Terus ada tadi satu karena ada dorongan merasa bahwa saya ini kepala keluarga. Nah, istilahnya tuh menyingkronkan tadi padahal keluarga pun kan nggak ada tekanan kuat. Iya. Kesadaran dari Kang Acep, terus istri, anak udah 3. Ini posisi menyingkronkan antara karakter gitu ya, kebiasaan dengan suami kepada istri kepada suami dengan anak-anak, gimana sharingnya menurut Kang Acep? Untuk diri saya gitu. Iya boleh, menurut Kang Acep dulu. Atau mengomentari daripada Kang Asep. Ya mungkin pengalaman dari Kang Acep sendiri seperti apa? Yang lain mungkin bisa jadi Sedikit pelajaran. cerita dalam menjalani mahligai rumah tangga, aduh bahasanya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu puitis latihan untuk romantis kepada istri. Memang semuanya mungkin sama juga, mungkin ada proses-proses yang dilalui itu nggak enak. Gitu. Ada hal yang memang kita tidak bisa terima dari sisi karakteristik pasangan kita, kebiasaannya, terus apa dan lain-lain banyak sekali lah. Cuman ya itu tadi yang kata Kang Asep bilang itu bahasa Sunda itu repok gitu. Salah satunya gandeng, kalau Sunda malah apa ya, marah gitu. Yang satunya harus diam gitu. Memang saya terjadi seperti juga sama. Ya kiatnya itu. Tapi alhamdulillah kebetulan saya yang temperamen. Jadi bukan. Saya ada temperamen mungkin karena Ya ego tadi mungkin, ego kan, karena merasa dari sisi psikisnya tekanan pekerjaan, tekanan betul. gimana gitu. Ya, seperti itu ya alhamdulillah istri saya yang sering banyak diam. Sering banyak diam. Dengan berjalannya waktu ya saya berpikir gitu. Kasihan juga istri kok dimarahin diam gitu. Dimarahin diam. Akhirnya saya pikir, ya itu. Ketika dia marah, saya pikir dia banyak diam. Sekarang Giliran yang diam. Ya diam. Ya sempat juga sih adu mulut gitu. Aduh. Tapi ya akhirnya berpikir ya ngapain juga, kasihan juga gitu. Betul. Itu proses berapa lama tuh? Saya menikah 2008 sampai saat ini 2021 ya, 13 tahun. Nah, proses untuk tadi ada kepahaman untuk bisa saling mengerti ketika marah, diam ketika diam marah. Iya, iya. Sebenarnya sampai saat ini juga itu selalu ada. Mungkin hal-hal baru mungkin Iya. gitu. Apa ketika mungkin saya melihatnya begini, istri saya memang aktivitas bekerja juga. Kondisinya saat itu istri mungkin lagi capek, lelah. lagi mungkin ada permasalahan di kantor atau gimana ya. Sampai sekarang masih kerja istri? Masih. Kebetulan dia minta izin ke saya, gimana kalau saya kerja ya, bolehlah, silakan selama masih bisa menghandle apa yang menjadi kewajiban. Jadi waktu sebelum nikah belum kerja? Jadi kerja itu sesudah menikah? Udah. Oh sudah kerja? Sudah kerja. Oh iya. Ya, Ketemunya di apalah, tempat kerjaannya? tempat kerjanya dia. Oh. Itu. Jadi sampai saya itu memang dalam rumah tangga memang selalu ada. Tinggal
kalau saya boleh membuat satu kalimat, apa yang bisa menguatkan dari hubungan ini? Dan bagaimana kita menyelesaikannya ya kembali kepada ajaran agama. Nah, Dan memang istri saya tuh saling mengingatkan. Jika apa yang saya ketahui, saya sampaikan. Gitu. Apa yang dia tahu, mengingatkan. Gitu. Ya, itu jadi formula gitu. Jadi formula. Terkadang romantis itu kan, Asep ini masih baru, 10 tahun masih baru. Romantis itu, kebahagiaan itu dibuat. Kadang-kadang gini, kalau saya dengar ini, lelucon orang tua baru nikah itu digandeng tangan ketika terpleset, disayang-sayang. Udah nikah 2 tahun, 3 tahun, 4 sampai puluhan tahun, ketika terpleset, denele. Itu jangan sampai terjadi. Bagaimana kita menciptakannya gitu. Ya, saya terus terang saya tidak sempurna. Ya, tuh. Kesalahan Ada, banyak sekali pada diri saya dibanding istri saya. Introspeksi terus. Tuh. Saya selalu menciptakan, misalkan makan bareng, kita satu alasan. Satu alasan. Luar biasa. Nah, itu memang bukan makan satu piring istilahnya itu, satu piring berdua. iya. Kadang saya masakin dulu. Masak Amazing. Masakin dulu. Amazing. Nah, apa yang ada di dapur saya lihat, saya bisa masakin dulu. Kita makan bareng satu piring, kadang ya suapin juga. Gitu. Sebenarnya tidak. Itulah yang mendekat, saling lebih mendekatkan ya. Walaupun demikian, seperti itu permasalahan pasti selalu ada. Cuman tergantung kita mensikapinya mungkin. Itu menurut saya. Iya. Betul. Saya sendiri lumayan lah. Saya dapat dari kakek saya gitu kan, kalau pendidikan agama tuh. Terus ya sempat juga belajar. Cuman kalau saya sendiri waktu awal-awal nikah tuh takut. Kang Acep. Saya sendiri nikah tuh takut. Terus terang. Nggak tahu ya apa ada semacam kayak trauma gitu. Justru malah saya tuh pengen punya anak, lebih dominannya tuh. Nikah tuh karena pengen punya anak aja kan itu tuh. Karena tadi menyingkronkan karakter, menyingkronkan satu dan yang lain-lainnya tuh. Saya tanya, bahkan ketika saya lagi ada program aja, ada program di kunjungan di satu daerah, terus saya belanja gitu ya ke warung, belanja untuk bikin masak-masak. Udah nikah tuh gitu. Belum bu, kirain tuh udah nikah. Belum bu, mohon doanya aja. Ada nasihat nggak bu? Itu salah satu ya. Setiap saya baik dari guru saya maupun setiap itu kalimatnya tuh. Nikah mah berkeluarga mah nggak ada sekolahnya. Jalanin aja, praktek nanti belajarnya tuh sambil jalan. Jadi ya memang itu tadi dalam menyatukan dua kepala, dua hati, dua karakter tuh memang tidak mudah. Dan itu yang disebut nilai seninya ibadahnya menikah tuh. Karena memang seninya perjalanannya di situ. Tapi tadi ini saya tahu teorinya dapat dari guru, termasuk tadi makan satu piring. Jadi istilah lagu sepiring berdua tuh itu sunnah itu. Dan itu untuk merekatkan. Saling suapin tuh sunnah itu, orang tua apa ya, nggak tahu kalau zaman sekarang nikah itu suka saling suap-suapin tuh, itu tuh jangan berhenti di situ. Simbol mungkin. Simbol filosofi kayaknya kesananya tuh harus seperti itu. Ya coba kalau misalnya jadi sepiring kayak misalnya sepiring dua tuh itu sunnah. Baik mau dilihat dari segi kesehatannya maupun dari segi kedekatan hatinya maupun dari segi ekonomis. Ekonomis ya. Terus nyuci juga satu. Jangan tinggal satu tuh. Nah itu tuh bisa tuh merekatkan. Itu salah satu tips-tipsnya dari agama tuh ya seperti itu tuh memang akhirnya. Tapi karena saya terus aja sama guru tuh nikah. Kamu jangan melihat susahnya saja. Lihat manfaat dan keuntungannya. Justru lebih besar manfaatnya. Kalau kamu ngelihatnya hanya itu saja, ya kamu jadi ke situ terus takut aja. Enggak. Ya kan sholatnya, ibadahnya orang sudah menikah dengan yang belum nikah itu jauh. Berbeda. Terus ya belajar aja. Jadi ya memang urusan suami istri berkeluarga nanti dengan anak tuh, ya kalau bahasa si ibu yang pernah saya bilang tuh ya memang nggak ada sekolahnya dan nggak ada berhentinya. Ujiannya tuh ya selalu ada, tapi kita berusaha. Cuman kita sudah ada tahu salah satu tekniknya, salah satu
tekniknya, formulanya tadi makan berjamaah, saling suapin, lalu ada perenungan diri kita sendiri, gitu ya. Bertengkar. Malamnya bertengkar. Tapi biasanya kalau udah ngelewatin badai itu jadi ngerti ya, jadi tahu gitu kok. Wah, ternyata pasangan kita tuh luar biasa ya. Baiknya jadi kelihatan itu. Oh, ternyata iya ya, yang ini tuh kan ganggu awalnya. Oh iya ya. Dia tuh benar-benar baik gitu ya. Jadi kalau saya berpikir ini dari perjalanan kehidupan rumah tangga ya bersama istri itu, di situ kan ada hak dan kewajiban. Saya selalu dibalikan, kewajiban saya dulu, baru haknya. Kewajiban saya penuhi dulu haknya dia, semampu saya, barulah hak kita. Sebaliknya pun demikian. Saya mengingatkan seperti itu. Betul. Itu kayak rumusan itu ya. Jadi orang kayaknya pada paham lah bahwa pada dirinya tuh ada melekat dua perkara, ada hak untuk dia dapatkan dan ada kewajiban yang dia harus tunaikan. Cuman masalahnya sepertinya tidak sedikit yang memahami bahwa dua perkara ini tuh cara menjalankannya tuh tunaikan kewajibannya, haknya nanti akan didapatkan. Jangan didahulukan menuntut haknya, baru menunaikan kewajiban. Begitu ya? Jadi tunaikan kewajibannya dulu. Jangan dari awal sudah dia konsentrasinya tuh menuntut hak, tapi dia melupakan kewajibannya. Iya. Harus begini, harus begitu. Bla 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 bla. Sementara kita mengabaikan. Betul. Nah ini. Harus berimbang antara. Kalau menurut saya harus berimbang antara pasangan. Nah ini belajarnya tuh seiring berjalan ya. seiring berjalan bisa ada perenungan, ada pemahaman, harus dibenturkan dulu merasakan. Tapi seru. Kita harus melihatnya tuh. Jadi sampai ada kayak gini. Jadi ada dari guru saya tuh. Ada seseorang bisa mendapatkan derajatnya, kewaliannya, jadi wali, kekasih Allah. Itu karena ujiannya di rumah tangga, mendidik istri, mengarahkan istri. Lalu tadi cerita-cerita surga dunia. Bagi kita nih laki-laki, surga dunia ini adalah bercumbu dengan istri. Ya, bahwa ada ini nggak tahu hadis atau nggak tahu quote, nggak tahu qaul ulama. Dunia ini adalah perhiasan, dunia ini adalah permainan. Dan sebaik-baiknya permainan adalah bercumbu dengan istri. Sampai Nabi sendiri bilang, saya ini kuat kok, nggak makan sampai sebulan, 2 bulan. Tapi kalau bercumbu dengan istri saya nggak kuat. Jadi di satu sisi bahwa surganya dunia bagi kita nih, yaitu perempuan. Tapi perempuan yang seperti apa? Perempuan yang sampai ketika dipandang menyejukkan, diperintah taat, ketika ditinggalkan dia ada ini tuh ya kewajiban kita yang harus mendidiknya. Kewajiban kita harus mendidiknya. Kan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Jadi kalau ada segala bentuk dan sebagainya, itu kewajiban kamu untuk mendidiknya. Tapi ingat, ketika kamu sudah berusaha sungguh-sungguh mempelajari bagaimana bisa menunaikan kewajiban itu mendidik istri, maka sehingga istrinya menjadi istri yang menjadi surga dunianya bagi kita, maka kata guru saya, dunia ini sudah ada dalam genggaman kita. Meskipun seluruh dunia mencaci maki kita, tapi perempuan yang terdekat kita menyanjung kita, maka dunia ini sudah selesai surga. Tapi kalau seluruh dunia menyanjung kita, tapi perempuan terdekat kita tidak ini, maka dunia ini serasa neraka. Nah, tinggal memang PR-nya kita dan konsentrasinya kita nih bagaimana kita bisa membantu mengarahkan Arijal Qawwamuna 'alan Nisa tuh laki-laki supir bagi kehidupannya istri itu kewajiban kamu. Ketika kewajiban kamu ditunaikan dengan baik ya belajari ilmunya. Ketika kamu pelajari ilmunya menunaikan kewajibannya mendidik istri sehingga istrinya jadi sudah, bahkan kata guru saya tuh kalau istri kamu sudah jadi wanita yang baik, maka kamu ingin apapun tinggal nunggu waktu saja ketika istri sudah angkat tangan. Karena satu perempuan yang baik itu doanya lebih makbul daripada 1000 wali. Ya cuman memang ujiannya untuk mendidik istri itu memang ujiannya berat. Ya jangan dibilang berat lah. Biar sugestinya nggak jadi ini. Biar sugestinya nggak jadi ini. Ya memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi ingat,
ingat hasilnya. Jangan melihat proses ujian beratnya, tapi lihat hasilnya ketika istri kita sudah jadi. Nah, kata guru saya gitu, katanya tuh, kamu jangan ngelihat proses beratnya ketika mendidik istri. Kan sudah dikatakan bahwa istri itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita terburu-buru untuk meluruskannya, ya patah. Tapi kalau kamu nggak luruskan, ya bengkok terus. Nah, tapi kalau sudah jadi, wah, ini yang luar biasanya. Nah, maka kita memang perlu ya di sinilah kita perlu sharing, terus belajar terus ya, karena memang tekanan kanan kiri dan sebagainya, kita nih suami mencari nafkah di luar, hiruk pikuk di luar seperti apa, itu memang sudah kelebihannya kita diangkat derajatnya itu kan dari situ. Nah, tapi ya kita harus tunaikan lah, nanti ketika sudah dapat ya kita sendiri yang akan menikmatinya. Sebagaimana kalau kita bisnis kerja kan tetap ada tadi tuh ngegoes, tapi melihat keuntungannya tuh. Kata guru saya kayak gitu. Ya, kenapa jadi kita ngobrol jadi fokus konsentrasinya ke masalah rumah tangga ya? Iya, kenapa ya? Saya juga tadi jadi kesini ya. Nah, ya tapi nggak apa-apa lah, dari obrolan kita yang mudah-mudahan ada ya, khususnya buat kita sendiri ya. Saya sendiri khususnya buat saya sendiri. Ada pelepasan kita untuk sharing. Jadi lalu setiap ada obrolan dari masing-masing tuh selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Bisa diambil. Ya mungkin untuk sementara gitu. Nanti kita ngobrol lagi lah. Siap. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ngobrol saya sama Kang Acep. Karena belum banyak yang bisa saya gali nih, yang bisa saya dapat pelajaran dari Kang Acep nih. Ceritanya seru sebenarnya tuh, termasuk dari Kang Acep juga. Kang Acep sendiri sebenarnya tuh anak peternakan nih. Gimana tuh di Unpad ya? Unpad. Papet apa istilahnya tuh? Iya, papet. Papet ya? Fakultas Peternakan. Fakultas Peternakan. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Kang Acep. Makasih Kang Acep. Kang Acep, makasih. Sharing waktunya, obrolannya. Mudah-mudahan obrolan kita nih khususnya buat kita sendiri. Iya. Ada pelajaran bisa diambil, ada motivasi, ada inspirasi juga untuk teman-teman yang lain. Jadi obrolan tadi bukan berarti melemahkan yang mau nikah, jangan terlalu banyak pikiran lah. Karena memang pelajaran tetap akan selalu ada, ya tinggal bismillah aja, berani. Oke, Kang Acep, makasih. Kang Acep. Oke, gitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang baiknya bisa diambil. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.